Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Asmal Arbi di channel Asmal ID. Pada kesempatan kali ini kembali lagi saya akan membagikan tutorial cara memisahkan traffic dengan menggunakan RAW Mikrotik, Mangle, Q3 dan Simple Q. Dan untuk skema pemisahan traffic yang akan saya terapkan adalah sebagai berikut. Di sini saya menggunakan koneksi internet dengan kecepatan download sebesar 20 megabit per second dan upload sebesar 4 megabit per second. Dari total alokasi bandwidth yang saya miliki ini nantinya akan saya bagikan ke masing-masing traffic koneksi yang ada di sini, yaitu game online, koneksi umum, YouTube, sosmed, dan ICMP DNS. Nah, skema ini akan kita terapkan dengan menggunakan fitur Q3 yang terdapat pada routerboard Mikrotik. Sedangkan untuk proses distribusi ke klien akan kita terapkan dengan menggunakan fitur Simple Q yang terdapat pada routerboard Mikrotik. Dan untuk skemanya adalah sebagai berikut. Ini dia skemanya. Di Simple Q nanti akan kita bagi menjadi beberapa kategori parent, mulai dari game online, ICMP DNS, dan all traffic client. Nah, all traffic client ini nantinya akan menjadi parent bagi parent dari setiap segmen jaringan yang ada di sini, yaitu segmen jaringan lokal atau LAN, jaringan hotspot, dan jaringan PPPoE. Sebelum kita masuk ke konfigurasinya, sebaiknya teman-teman terlebih dahulu mendownload kedua file ini. File yang pertama berisi daftar port game online dan daftar port umum yang akan kita gunakan pada konfigurasi kali ini. Dan untuk file yang kedua berisi daftar ekstensi konten sosmed yang akan kita gunakan pada konfigurasi kali ini. Untuk linknya sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Nah, kemudian di sini saya sudah login ke dalam routerboard Mikrotik yang akan saya konfigurasikan pemisahan trafficnya. Seperti yang terdapat pada video sebelumnya, pada routerboard Mikrotik ini sudah saya tambahkan berbagai macam konfigurasi, mulai dari konfigurasi dasar, konfigurasi untuk jaringan lokal, konfigurasi untuk jaringan hotspot, dan konfigurasi untuk jaringan PPPoE. Sehingga jika saya lakukan pengecekan di sini dengan menggunakan new terminal dan saya ketikkan ping spasi google.com, maka routerboard Mikrotik ini sudah bisa terhubung ke jaringan internet. Routerboard Mikrotik ini saya hubungkan ke modem atau ke sumber jaringan internet melalui port Ether 1. Dan di sini port Ether 1 saya beri nama Ether 1 Internet. Kemudian port Ether 2 saya hubungkan ke segmen jaringan lokal. Dan untuk laptop atau PC yang saya gunakan ini termasuk ke dalam klien dari segmen jaringan lokal. Dan untuk port Ether 2 saya beri nama Ether 2 lokal. Lalu untuk port Ether 3, port Ether 4, dan interface WLAN 1, ketiga interface ini saya satukan ke dalam satu buah interface dengan menambahkan satu buah interface bridge 1 hotspot seperti ini. Dan interface bridge 1 hotspot ini juga menjadi interface dari jaringan PPPoE. Bagi teman-teman yang belum menonton video tutorial cara mengkonfigurasikan jaringan hotspot Mikrotik dan video tutorial cara mengkonfigurasikan jaringan PPPoE ke dalam satu interface yang sama dengan jaringan hotspot Mikrotik, teman-teman bisa mengakses videonya melalui link yang sudah saya sediakan di deskripsi video ini atau pada bagian info pada video ini. Oke, sekarang kita masuk ke konfigurasi pemisahan trafficnya. Masuk ke menu IP, firewall, klik pada tab address list. Di sini kita akan menambahkan network address dari masing-masing segmen jaringan yang ada di sini. Untuk yang pertama, kita akan menambahkan network address dari segmen jaringan lokal atau jaringan LAN. Klik plus, kita beri nama IP lokal. Untuk network addressnya bisa kita lihat di menu IP address. Untuk port Ether 2 ini adalah IP address yang mengarah ke jaringan lokal. Dan untuk network addressnya adalah 192.168.5.0
kita kopikan, kita pastekan di sini, kemudian diteruskan dengan /24. Klik apply, klik OK. Klik plus lagi, kita samakan namanya IP lokal. Kemudian kita kopikan network address dari segmen jaringan hotspot. Kita kopikan, pastekan di sini, diteruskan dengan /24 seperti ini. Klik apply, klik OK. Klik plus lagi, kita samakan namanya. Nah, di sini kita akan menambahkan network address dari segmen jaringan PPPoE. Klik apply, klik OK. Nah, sekarang pindah ke tab RAW. Di bagian RAW ini terlebih dahulu kita akan menambahkan port dari game online ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya hanya akan menambahkan beberapa game saja yang akan saya jadikan contoh, yaitu game PUBG, Free Fire, dan Mobile Legends. Oke, kita mulai. Klik plus di tab General, chainnya pre-routing, protokolnya TCP. Kemudian kita kopikan port TCP dari game PUBG. Kita kopikan, klik di bagian desktop port, pastekan di sini. Pindah ke tab Advanced. Di bagian source address list, pilih IP lokal. DST address list, pilih IP lokal dan berikan pengecualian seperti ini. Pindah ke tab action. Actionnya ganti menjadi add DST to address list. Di bagian address list kita beri nama IP game seperti ini. Di bagian timeout kita isikan dengan format waktu selama 12 jam. Klik apply, tambahkan komen sesuai dengan nama gamenya, PUBG, klik OK, klik OK. Klik plus lagi, di tab General, chainnya pre-routing, protokolnya kali ini UDP. Kemudian kopikan port UDP dari game PUBG, kopikan, klik di bagian desktop port, pastekan. Pindah ke tab Advanced. Di bagian source address list, pilih IP lokal. DST address list, pilih IP lokal, berikan pengecualian. Pindah ke tab action. Actionnya ganti menjadi add DST to address list. Di bagian address list kita samakan namanya, yaitu IP game seperti ini. Di bagian timeout kita samakan selama 12 jam. Klik apply, klik OK. Nah, selanjutnya kita tambahkan port game online dari game Free Fire. Klik plus di tab General, chainnya pre-routing, protokolnya TCP. Kemudian kopikan port TCP dari game Free Fire. Klik di bagian desktop port, pastekan. Pindah ke tab Advanced. Di bagian source address list, pilih IP lokal. DST address list, pilih IP lokal dan berikan pengecualian seperti ini. Pindah ke tab action. Di bagian action ganti menjadi add DST to address list. Di bagian address list kita pilih IP game yang sebelumnya sudah kita tambahkan. Untuk di bagian timeout kita samakan selama 12 jam. Klik apply, tambahkan komen sesuai dengan nama gamenya, Free Fire. Klik OK, klik OK. Klik plus lagi. Di tab General, chainnya pre-routing, protokolnya pilih UDP. Kopikan port UDP dari game Free Fire. Klik di bagian desktop port, pastekan. Pindah ke tab Advanced, source address list, pilih IP lokal. Di bagian DST address list, pilih IP lokal dan berikan pengecualian.
pindah ke tab action. Di bagian action pilih add DST to address list. Di bagian address list pilih IP game. Untuk timeout samakan 12 jam. Klik apply, klik OK. Nah, terakhir kita tambahkan port game online dari game Mobile Legends. Klik plus, klik di bagian tab general, chainnya pre-routing, protokolnya TCP. Kemudian kita kopikan port TCP dari game Mobile Legends. Klik di bagian desktop port, pastekan, pindah ke tab advance, source address list IP lokal, DST address list, pilih IP lokal dan berikan pengecualian. Pindah ke tab action, actionnya ganti menjadi add DST to address list. Di bagian address list isikan dengan nama IP game seperti ini, atau bisa juga dengan memilih IP game yang sudah ditambahkan. Di bagian timeout isikan dengan format waktu selama 12 jam. Klik apply, tambahkan komen Mobile Legends. Klik OK, klik OK. Klik plus, di tab general, chainnya pre-routing, protokolnya UDP. Kopikan port UDP dari game Mobile Legends. Klik di bagian desktop port, pastekan, pindah ke tab advance, source address list, pilih IP lokal, DST address list, pilih IP lokal dan berikan pengecualian. Pindah ke tab action, actionnya ganti menjadi add DST to address list. Di bagian address list pilih IP game. Di bagian timeout isikan dengan format waktu selama 12 jam. Klik apply, klik OK. Nah, sampai di sini untuk contoh penambahan port game online saya rasa sudah cukup. Dan jika teman-teman ingin menambahkan port game online yang lainnya, silahkan disesuaikan sendiri sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, sekarang kita akan menambahkan port dari koneksi umum. Masih di tab raw, klik plus, di tab general, chainnya pre-routing, protokolnya TCP. Kemudian kita kopikan port umum ini. Klik di bagian desktop port, pastekan, pindah ke tab advance, source address list, pilih IP lokal, DST address list, pilih IP lokal dan berikan pengecualian seperti ini. Pindah ke tab action, actionnya ganti menjadi add DST to address list. Di bagian address list kita beri nama IP umum. Untuk timeout, untuk port umum ini akan saya beri waktu selama misalnya selama 3 jam. Oke, sudah. Klik apply, tambahkan komen IP umum. Klik OK, klik OK. Klik plus lagi. Di tab general, chainnya pre-routing, protokolnya UDP. Kemudian kita kopikan lagi. Klik di bagian desktop port, pastekan, pindah ke tab advance, source address list kita pilih IP lokal, DST address list pilih IP lokal dan berikan pengecualian. Pindah ke tab action, actionnya ganti menjadi add DST to address list. Di bagian address list kita pilih IP umum yang sudah kita tambahkan tadi. Untuk di bagian timeout kita samakan, yaitu selama 3 jam. Klik apply, klik OK. Kita cek sama atau tidak. Ya, sama ya, 3 jam. Oke. Nah, sekarang kita akan menambahkan
satu konfigurasi untuk menangkap traffic dari koneksi YouTube. Klik plus, di tab general, chainnya pre-routing, pindah ke tab advance, source address list pilih IP lokal, dan di bagian DC address list pilih IP lokal juga, namun berikan pengecualian. Di bagian konten kita isikan dengan format Google video.com seperti ini. Pindah ke tab action. Actionnya kita ganti menjadi add DST to address list. Di bagian address list kita beri nama IP YouTube seperti ini. Di bagian timeout untuk YouTube kita beri durasi waktu selama 30 menit. Oke, sudah. Klik apply, tambahkan komen IP YouTube, klik OK, klik OK. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan konfigurasi untuk menangkap traffic IP dari koneksi sosmed. Nah, di sini sudah saya siapkan daftar ekstensi konten sosmed yang akan kita gunakan pada konfigurasi kali ini. Dan untuk mempersingkat waktu, di sini saya hanya akan memilih beberapa jenis traffic koneksi sosmed. Yang akan saya jadikan contoh adalah Facebook, Instagram, dan Likee. Nah, untuk traffic sosmed yang lainnya silakan teman-teman tambahkan sendiri. Tinggal teman-teman ikuti saja tutorial yang akan saya jelaskan ini. Oke, kita mulai. Masih di tab raw, klik plus. Di tab general, chainnya pre-routing. Kemudian pindah ke tab advance. Di bagian source address list, pilih IP lokal. DST address list, pilih IP lokal. Berikan pengecualian seperti ini. Kemudian kita kopikan konten pertama dari Facebook. Kopikan, klik di bagian konten, pastekan, pindah ke tab action. Di bagian action kita pilih add DST to address list. Di bagian address list kita beri nama IP sosmed seperti ini. Untuk di bagian timeout kita beri durasi waktu selama misalnya 5 jam seperti ini. Klik apply, tambahkan komen Facebook, klik OK, klik OK, klik plus lagi. Di tab general, chainnya pre-routing, pindah ke tab advance, source address list IP lokal, DST address list IP lokal, dan berikan pengecualian. Kita kopikan konten kedua dari Facebook, klik di bagian konten, pastekan, pindah ke tab action. Actionnya ganti menjadi add DST to address list. Address list kita pilih IP sosmed yang tadi sudah kita tambahkan. Untuk timeout kita samakan selama 5 jam. Klik apply, klik OK. Oke, sama ya dengan sosmed yang sebelumnya sudah ditambahkan. Lanjut, klik plus lagi. Di tab general, pastikan chainnya adalah pre-routing. Pindah ke tab advance, source address list pilih IP lokal, DST address list pilih IP lokal, berikan pengecualian. Kopikan konten ketiga dari Facebook, klik di bagian konten, pastekan, pindah ke tab action. Actionnya ganti menjadi add DST to address list. Di bagian address list kita pilih IP sosmed yang sebelumnya sudah ditambahkan. Di bagian timeout kita isikan dengan format waktu selama 5 jam. Klik apply, klik OK.
Nah, selanjutnya kita tambahkan konfigurasi untuk menangkap traffic IP dari Instagram. Klik plus, di tab General, chainnya pre-routing, pindah ke tab Advanced, Source Address List, IP lokal, DST Address List, IP lokal, berikan pengecualian. Kopikan konten pertama dari Instagram, klik di bagian konten, pastekan, pindah ke tab Action. Actionnya ganti menjadi DST to Address List. Untuk address list, pilih IP sosmed yang sudah ditambahkan. Untuk timeout kita samakan selama 5 jam. Klik apply, tambahkan komen Instagram, klik OK, klik OK, klik plus lagi, di tab General, chainnya pre-routing, pindah ke tab Advanced, Source Address List, pilih IP lokal, DST Address List, pilih IP lokal dan berikan pengecualian. Kemudian kita kopikan konten kedua dari Instagram seperti ini. Klik di bagian konten, pastekan, pindah ke tab Action. Actionnya ganti menjadi DST to Address List. Di bagian Address List, pilih IP sosmed. Untuk timeout kita samakan selama 5 jam. Klik apply, klik OK, klik plus lagi, di tab General, chainnya pre-routing, pindah ke tab Advanced, Source Address List, pilih IP lokal, DST Address List, pilih IP lokal dan berikan pengecualian. Kemudian kopikan konten ketiga dari Instagram, klik di bagian konten, pastekan, pindah ke tab Action. Actionnya add DST to Address List. Di bagian Address List, pilih IP sosmed. Untuk timeout samakan 5 jam. Klik apply, klik OK. Oke, berikutnya kita tambahkan konfigurasi untuk menangkap traffic IP dari aplikasi Likee. Nah, untuk aplikasi Likee ini sedikit berbeda dari aplikasi sosmed yang lainnya. Untuk aplikasi Likee ini, selain menggunakan konten, aplikasi Likee ini juga menggunakan port TCP dan port UDP. Oke, untuk konfigurasinya sebagai berikut. Klik plus, di tab General, chainnya pre-routing, pindah ke tab Advanced, Source Address List, pilih IP lokal, DST Address List, pilih IP lokal dan berikan pengecualian. Kemudian kita kopikan konten pertama dari aplikasi Likee. Klik di bagian konten, pastekan, pindah ke tab Action. Actionnya ganti menjadi DST to Address List. Di bagian Address List, pilih IP sosmed yang sudah ditambahkan. Untuk timeout kita samakan saja selama 5 jam. Klik apply, tambahkan komen Likee, klik OK, klik OK, klik plus lagi, di tab General, chainnya pre-routing, pindah ke tab Advanced, Source Address List, IP lokal, DST Address List, IP lokal, berikan pengecualian. Kopikan konten kedua dari aplikasi Likee. Klik di bagian konten, pastekan, pindah ke tab Action. Actionnya ganti menjadi add DST to Address List. Untuk address list, pilih IP sosmed. Untuk timeout kita samakan 5 jam. Klik apply, klik OK, klik plus lagi, di tab General,
chainnya pre-routing. Kemudian untuk protokol kita sesuaikan dengan yang ada di sini, yaitu protokol TCP seperti ini. Kemudian kita kopikan port TCP dari aplikasi Laiki ini. Klik di bagian DC port, pastekan, pindah ke tab Advanced, Source Address List, IP Lokal, DC Address List, IP Lokal, dan berikan pengecualian. Pindah ke tab Action. Actionnya ganti menjadi Add DST to Address List. Untuk address list, pilih IP sosmed. Untuk timeout, samakan 5 jam. Klik Apply, klik OK. Klik plus lagi. Di tab General, chainnya pre-routing, protokolnya pilih UDP. Kemudian kita kopikan port UDP dari aplikasi Laiki. Klik di bagian DC port, pastekan, pindah ke tab Advanced. Di bagian Source Address List, IP Lokal, DST Address List, IP Lokal, dan berikan pengecualian. Pindah ke tab Action. Actionnya ganti menjadi Add DST to Address List. Untuk address list, pilih IP sosmed. Di bagian timeout, kita samakan selama 5 jam. Klik Apply, klik OK. Oke, kita cek. Sama ya. Oke, sampai di sini contoh konfigurasi di bagian RAW sudah cukup. Dan jika teman-teman ingin menambahkan daftar ekstensi konten sosmed yang lainnya, silahkan teman-teman tambahkan sendiri. Teman-teman tinggal mengikuti tutorial yang sudah saya jelaskan. Oke, sekarang kita pindah ke tab Mangle. Nah, di bagian Mangle ini terlebih dahulu kita akan menambahkan konfigurasi Mangle dari traffic ICMP DNS. Oke, caranya klik plus. Di tab General, chainnya pre-routing, protokolnya ICMP seperti ini. Pindah ke tab Advanced, Source Address List, pilih IP Lokal seperti ini. DST Address List, pilih IP Lokal, namun berikan pengecualian. Pindah ke tab Action. Actionnya ganti menjadi Mark Connection seperti ini. New Connection Mark, kita beri nama ICMP DNS. Klik Apply, tambahkan komen ICMP DNS. Klik OK, klik OK. Klik plus lagi. Di tab General, chainnya pre-routing, protokolnya kita pilih UDP. Untuk DST port kita isikan dengan nilai 53. Pindah ke tab Advanced, Source Address List, kita pilih IP Lokal. DST Address List, pilih IP Lokal, dan berikan pengecualian. Pindah ke tab Action. Actionnya ganti menjadi Mark Connection. New Connection Mark, kita pilih ICMP DNS yang sudah kita tambahkan tadi. Klik Apply, klik OK. Nah, berikutnya kita tambahkan marking paket dari traffic ICMP DNS ini. Klik plus. Di tab General, chainnya pilih forward. In interface, arahkan ke Ether 1 internet karena port Ether 1 ini yang terhubung ke modem atau ke sumber jaringan internet. Connection Mark, pilih ICMP DNS. Pindah ke tab Action. Actionnya ganti menjadi Mark Packet. New Packet Mark, kita beri nama ICMP DNS download. Checklist di bagian password hilangkan. Klik Apply, klik OK. Klik plus lagi. Klik di tab General, chainnya ganti menjadi forward. Out interface, arahkan ke Ether 1 internet. Connection Mark,
ICMP DNS, pindah ke tab action. Actionnya ganti menjadi mark packet, new packet mark, kita beri nama ICMP DNS, upload, hilangkan checklist di bagian password, klik apply, klik OK. Nah, berikutnya kita tambahkan mangle dari traffic koneksi game online. Klik plus, di tab general, channel kita pilih post routing, pindah ke tab advance, source address list kita pilih IP lokal, destination address list kita pilih IP game seperti ini, pindah ke tab action. Actionnya kita ganti menjadi mark connection, new connection mark, kita beri nama game online, klik apply, tambahkan komen game online, klik OK, klik OK. Selanjutnya kita tambahkan marking paket dari traffic koneksi game online. Klik plus, di tab general, channel kita pilih forward, in interface kita arahkan ke ether 1 internet seperti ini, connection mark, pilih game online, pindah ke tab action. Actionnya ganti menjadi mark packet, new packet mark, kita beri nama game download, checklist di bagian password hilangkan, klik apply, klik OK, klik plus lagi, di tab general, chainnya pilih forward, out interface arahkan ke ether 1 internet, connection mark, pilih game online, pindah ke tab action. Actionnya ganti menjadi mark packet, new packet mark, kita beri nama game upload, checklist di bagian password hilangkan, klik apply, klik OK. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan satu mangle dari traffic koneksi game online. Namun traffic tersebut adalah traffic yang menggunakan bandwidth di atas 200 kilobit per second, dan nantinya secara otomatis traffic tersebut akan dialihkan ke koneksi umum. Caranya klik plus, di tab general, channel kita pilih post routing seperti ini, pindah ke tab advance, source address list pilih IP lokal, DST address list pilih IP game. Di bagian connection rate kita isikan dengan format 200k sampai dengan 100m seperti ini. Pindah ke tab action. Actionnya kita ganti menjadi mark connection, new connection mark, kita beri nama koneksi umum seperti ini. Klik apply, tambahkan komen, alihkan koneksi game ke koneksi umum, klik OK, klik OK. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan mangle dari traffic koneksi umum. Klik plus, di tab general, channel kita pilih post routing, pindah ke tab advance, source address list pilih IP lokal, DST address list pilih IP umum seperti ini, pindah ke tab action. Actionnya kita ganti menjadi mark connection, new connection mark, kita pilih koneksi umum yang sudah kita tambahkan tadi, klik apply, tambahkan komen koneksi umum, klik OK, klik OK. Sekarang kita tambahkan marking paket dari traffic koneksi umum. Klik plus, di tab general, chainnya pilih forward, in interface arahkan ke ether 1 internet, connection mark, pilih koneksi umum, pindah ke tab action. Actionnya ganti menjadi mark packet, new packet mark, kita beri nama
umum, download, checklist di bagian password, hilangkan, klik apply, klik OK. Klik plus lagi, di tab general, chainnya pilih forward, out interface, ether 1 internet, connection mark, koneksi umum, pindah ke tab action, actionnya ganti menjadi mark paket, new paket mark, kita beri nama umum, upload, checklist di bagian password, hilangkan, klik apply, klik OK. Selanjutnya kita tambahkan mengkel dari traffic koneksi YouTube. Klik plus, di tab general, chainnya kita pilih post routing, pindah ke tab advance, source address list kita pilih IP lokal, DST address list kita pilih IP YouTube seperti ini, pindah ke tab action, actionnya kita ganti menjadi mark connection, new connection mark, kita beri nama koneksi YouTube, klik apply, tambahkan komen YouTube, klik OK, klik OK. Kita tambahkan marking paketnya, klik plus, di tab general, chainnya pilih forward, in interface, ether 1 internet, connection mark, pilih koneksi YouTube, pindah ke tab action, actionnya ganti menjadi mark paket, new paket mark, kita beri nama YouTube, download, checklist di bagian password, hilangkan, klik apply, klik OK. Klik plus lagi, di tab general, chainnya forward, out interface, ether 1 internet, connection mark, koneksi YouTube, pindah ke tab action, actionnya ganti menjadi mark paket, new paket mark, kita beri nama YouTube, upload, checklist sebagian password, hilangkan, klik apply, klik OK. Selanjutnya kita tambahkan mengkel dari traffic koneksi sosmed. Klik plus, di tab general, chainnya kita pilih post routing, pindah ke tab advance, source address list pilih IP lokal, DC address list IP sosmed seperti ini, pindah ke tab action, actionnya ganti menjadi mark connection, new connection mark, kita beri nama koneksi sosmed, klik apply, tambahkan komen sosmed, klik OK, klik OK. Kita tambahkan marking paketnya, klik plus, di tab general, chainnya pilih forward, in interface, ether 1 internet, connection mark, pilih koneksi sosmed, pindah ke tab action, actionnya kita ganti menjadi mark paket, new paket mark, kita beri nama sosmed, download, checklist sebagian password, hilangkan, klik apply, klik OK. Klik plus, di tab general, chainnya pilih forward, out interface, ether 1 internet, connection mark, pilih koneksi sosmed, pindah ke tab action, actionnya ganti menjadi mark paket, new paket mark, kita beri nama sosmed, upload, checklist sebagian password, hilangkan, klik apply, klik OK. Oke, sampai di sini konfigurasi di bagian mengkel sudah selesai, dan sekarang kita akan melakukan proses pembagian bandwidthnya dengan menggunakan fitur Q3 yang terdapat pada router board MikroTik ini. Masuk ke menu Queues, di tab Q3. Nah, kita tambahkan satu peron utama, klik plus, kita beri nama global all seperti ini. Di bagian Q type
kita ganti menjadi default seperti ini. Klik apply, klik OK. Selanjutnya terlebih dahulu kita akan menambahkan parent dari total download dan total upload. Klik plus, kita beri nama total download. Parentnya kita arahkan ke global all seperti ini. Di bagian queue tab kita pilih PC key download default. Untuk max limit kita sesuaikan dengan alokasi bandwidth untuk kecepatan download yang kita peroleh dari ISP. Di sini saya isikan sebesar 20 megabit per second. Seperti ini. Klik apply, klik OK. Klik plus, kita beri nama total upload. Parentnya arahkan ke global all seperti ini. Untuk queue tab ganti menjadi PC key upload default. Untuk max limit saya sesuaikan dengan kecepatan upload yang saya peroleh dari ISP, yaitu sebesar 4 megabit per second. Klik apply, klik OK. Nah, berikutnya kita akan menambahkan pembagian bandwidth dari koneksi game online. Klik plus, kita beri nama 1 titik game download. Di bagian parent kita arahkan ke total download seperti ini. Untuk paket mark kita pilih game download. Queue tab kita ganti menjadi PC key download default. Untuk priority kita sesuaikan dengan yang ada di sini. Priority dari koneksi game online adalah 1. Oke, seperti ini. Untuk limit add dan max limit biarkan saja, tidak usah kita limitasi. Klik apply, klik OK. Klik plus lagi. Kita tambahkan dengan nama 1 titik game upload. Parentnya arahkan ke total upload. Paket mark kita pilih game upload. Untuk queue tab ganti menjadi PC key upload default. Priority 1. Oke, sudah. Klik apply, klik OK. Berikutnya kita tambahkan queue atau pembagian bandwidth dari traffic ICMP DNS. Klik plus, kita beri nama 2 titik ICMP DNS download. Parentnya kita arahkan ke total download. Paket mark ICMP DNS download. Queue tab ganti menjadi PC key download default. Untuk priority tidak usah diganti, biarkan saja. Klik apply, klik OK. Klik plus lagi. Kita beri nama 2 titik ICMP DNS upload seperti ini. Parentnya kita arahkan ke total upload. Paket mark pilih ICMP DNS upload. Queue tab ganti menjadi PC key download default. Dan jika sudah, klik apply, klik OK. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan satu parent dengan nama all traffic download ataupun yang upload. Caranya, klik plus, kita beri nama 3 titik all traffic download seperti ini. Parentnya kita arahkan ke total download. Untuk queue tab pilih PC key download default. Untuk max limit di sini sudah saya lakukan pembagian bandwidth. Untuk kecepatan download dari parent ini adalah sebesar 14 megabit per second. Oke, di sini kita isikan sebesar 14 megabit per second. Jika sudah, klik apply, klik OK. Klik plus lagi, kita beri nama 3 titik all traffic upload. Parentnya arahkan ke total upload. Untuk queue tab
ganti menjadi PC key upload default. Untuk max limit di sini saya berikan kecepatan upload maksimum sebesar 2 megabit per second. Seperti ini. Klik apply, klik OK. Selanjutnya kita akan menambahkan traffic koneksi dari koneksi umum. Nah, perhatikan untuk ketiga traffic koneksi ini masing-masing tidak dilakukan proses limitasi, tetapi router bot MikroTik nantinya akan melakukan proses limitasinya secara otomatis berdasarkan nilai priority dari masing-masing traffic koneksi yang ada di sini. Nah, prinsipnya semakin kecil nilai priority dari suatu traffic koneksi, maka semakin diutamakan traffic tersebut untuk diberikan bandwidth. Sebaliknya, semakin besar nilai priority dari suatu traffic koneksi, maka semakin tidak diutamakan traffic tersebut untuk diberikan alokasi bandwidth. Nah, untuk konfigurasinya sebagai berikut. Klik plus, kita beri nama 1 titik umum download. Parentnya arahkan ke all traffic download seperti ini. Paket MAC kita pilih umum download. QTAP kita pilih PC key download default. Untuk priority dari umum download ini adalah 8. Jadi biarkan saja. Klik apply, klik OK. Klik plus lagi. Kita beri nama 1 titik umum upload. Parentnya arahkan ke all traffic upload. Paket MAC pilih umum upload seperti ini. Di bagian QTAP ganti menjadi PC key upload default. Untuk priority 8. Klik apply, klik OK. Selanjutnya kita tambahkan queue dari traffic koneksi YouTube. Klik plus, kita beri nama 2 titik YouTube download. Parentnya kita arahkan ke all traffic download. Paket MAC pilih YouTube download. Untuk QTAP ganti menjadi PC key download default. Untuk nilai priority dari YouTube adalah 3. Oke, prioritinya kita ganti menjadi 3 seperti ini. Klik apply, klik OK. Klik plus lagi. Kita beri nama 2 titik YouTube upload. Parentnya kita arahkan ke all traffic upload. Paket MAC pilih YouTube upload seperti ini. Untuk QTAP ganti menjadi PC key upload default. Untuk priority sesuai dengan yang ada di sini 3. Klik apply, klik OK. Terakhir kita tambahkan queue dari traffic koneksi sosmed. Klik plus, kita beri nama 3 titik sosmed download. Parentnya arahkan ke all traffic download seperti ini. Paket MAC sosmed download. QTAP ganti menjadi PC key download default. Untuk priority dari traffic sosmed adalah 5 seperti ini. Klik apply, klik OK. Klik plus lagi. Kita beri nama 3 titik sosmed upload. Parentnya arahkan ke all traffic upload. Paket MAC pilih sosmed upload. Untuk QTAP ganti menjadi PC key upload default. Priority 5. Kita ganti 5. Klik apply, klik OK. Oke, sampai di sini konfigurasi di bagian Q3 sudah selesai. Dan sekarang kita pindah ke Simple Queue. Nah, di Simple Queue di sini kita akan menambahkan beberapa konfigurasi sesuai dengan skema ini.
Nah, di sini kita tambahkan satu parent utama dengan nama total bandwidth. Klik plus, kita beri nama total bandwidth seperti ini. Kemudian di bagian target kita tambahkan network address dari setiap segmen jaringan yang ada di sini. Nah, di bagian max limit untuk target upload adalah sebesar 4 megabit per second sesuai dengan yang ada di sini. Kemudian max limit target download 20 megabit per second sesuai dengan yang ada di sini. Kemudian pindah ke tab advance. Di bagian QTAP di sini kita pilih default seperti ini. Dan jika sudah, klik apply, klik OK. Nah, berikutnya kita tambahkan parent dari untuk game online. Klik plus, di tab general kita beri nama 1.game online. Untuk target kita inputkan network address dari setiap segmen jaringan yang ada di sini. Oke, sudah. Pindah ke tab advance. Di bagian paket map kita pilih game upload dan game download seperti ini. Kemudian di bagian priority kita isikan dengan nilai 1. Kemudian di bagian QTAP untuk target upload kita pilih PC key upload default, dan untuk target download kita pilih PC key download default. Kemudian di bagian parent kita arahkan ke total bandwidth seperti ini. Nah, jika sudah, klik apply, klik OK. Selanjutnya kita tambahkan parent untuk traffic ICMP DNS. Klik plus, di tab general kita beri nama 2.ICMP DNS. Untuk target kita inputkan network address dari setiap segmen jaringan. Pindah ke tab advance. Di bagian paket map kita pilih ICMP DNS upload dan ICMP DNS download seperti ini. Untuk nilai priority biarkan saja, tidak usah diganti. Untuk QTAP pilih PC key upload default untuk target upload dan PC key download default untuk target download. Parentnya arahkan ke total bandwidth. Klik apply, klik OK. Selanjutnya kita tambahkan parent dari Queue All Traffic Client. Klik plus, di tab general kita beri nama 3.all traffic client. Oke, sesuai dengan yang ada di sini. Untuk targetnya kita inputkan network address dari setiap segmen jaringan yang ada. Nah, untuk target upload sesuai dengan yang ada di sini. Untuk kecepatan upload dari parent all traffic client ini adalah sebesar 2 megabit per second. Kita set
2 megabit per second untuk target upload dan 14 megabit per second untuk downloadnya. Oke, kita set sebagai berikut. 14 megabit per second untuk target download. Pindah ke tab advance. Di bagian paket mark kita pilih umum upload, umum download, kemudian YouTube upload, YouTube download, sosmed upload, dan sosmed download, seperti ini. Nah, jika sudah, di bagian priority tidak usah diganti, biarkan saja. Untuk QTab pilih default seperti ini, baik untuk yang target upload dan target download. Untuk parent kita arahkan ke total bandwidth seperti ini. Dan jika sudah, klik apply, klik OK. Selanjutnya kita akan menambahkan parent dari setiap segmen jaringan yang ada di sini. Untuk yang pertama, kita akan menambahkan parent dari segmen jaringan lokal. Klik plus. Di tab general kita beri nama 1 titik client lokal seperti ini. Untuk targetnya kita inputkan network address dari segmen jaringan lokal. Nah, untuk parent dari segmen jaringan lokal, di sini kita akan lakukan proses limitasi langsung dengan kecepatan download sebesar 5 megabit per second dan upload sebesar 1 megabit per second. Kita set 1 megabit per second untuk target upload sesuai dengan yang ada di sini, dan 5 megabit per second untuk target download sesuai dengan yang ada di sini. Nah, jika sudah, pindah ke tab advance. Di bagian QTab untuk target upload kita pilih PC key upload default, dan untuk target download adalah PC key download default seperti ini. Parentnya arahkan ke all traffic client seperti ini. Klik apply, klik OK. Klik plus. Di tab general kita beri nama 2 titik client hotspot. Di bagian target kita inputkan network address dari segmen jaringan hotspot. Pindah ke tab advance. Di bagian QTab kita pilih default seperti ini, baik untuk yang target upload maupun yang target download. Parentnya kita arahkan ke all traffic client. Klik apply, klik OK. Terakhir kita tambahkan parent dari segmen jaringan PPPoE. Klik plus. Di tab general kita beri nama 3 titik client PPPoE. Untuk target kita inputkan network address dari segmen jaringan PPPoE. Pindah ke tab advance. Di bagian QTab pilih default seperti ini. Parentnya arahkan ke all traffic client seperti ini. Klik apply, klik OK. Oke, sampai di sini konfigurasi di bagian Simple Queue sudah selesai, dan sekarang tinggal kita tambahkan atau kita terapkan konfigurasi ini ke masing-masing segmen jaringan yang ada. Dan untuk yang pertama, kita akan menerapkan konfigurasinya ke segmen jaringan hotspot. Caranya, masuk ke menu IP, hotspot, klik pada tab user profile. Nah, di sini kita akan lakukan penyetingan pada masing-masing user profile yang ada di sini. Caranya, untuk yang pertama kita lakukan penyetingan pada user profile default. Nah, di bagian tab queue untuk insert queue before, pastikan yang dipilih adalah bottom. Untuk parent queue, arahkan ke client hotspot, klik apply, klik OK. Lakukan penyetingan yang sama untuk user profile yang lainnya. Di tab queue, insert queue before bottom, parent queue, client hotspot, klik apply, klik OK.
insert queue before, bottom, parent queue, client hotspot, seperti ini. Klik apply, klik OK. Nah, selanjutnya kita terapkan konfigurasi ini pada segmen jaringan PPPoE. Masuk ke menu PPP. Di tab Profiles, kita lakukan penyetingan pada profiles yang ada di sini. Caranya, double klik di tab Queue, insert queue before, pilih bottom seperti ini. Parent queue arahkan ke client PPPoE, klik apply, klik OK. Lakukan penyetingan yang sama. Di bagian insert queue before, pilih bottom, parent queue arahkan ke client PPPoE seperti ini. Klik apply, klik OK. Nah, sampai di sini konfigurasi sudah selesai, dan sekarang kita akan melakukan proses reboot pada perangkat ini agar semua konfigurasi yang sudah kita tambahkan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Masuk ke menu sistem, reboot, pilih yes. Nah, sambil menunggu proses rebootnya selesai, dan sekarang saya akan melakukan proses mirroring dari perangkat smartphone ke laptop atau PC yang saya gunakan. Oke, proses reboot pada perangkat router boot MikroTik sudah selesai, dan juga proses mirroring dari perangkat smartphone ke laptop atau PC yang saya gunakan sudah berjalan. Dan jika dibuka di bagian menu Simple Queue, di sini untuk user PPPoE semuanya sudah terhubung dan semuanya berada di dalam parent client PPPoE. Nah, sekarang kita akan melakukan pengujiannya. Untuk perangkat smartphone yang saya gunakan akan saya hubungkan ke SSID ASN.net at hotspot. Nah, oke. Saya lakukan pengkoneksian ke SSID ASN.net at hotspot. Oke, halaman login sudah terbuka, dan untuk melakukan pengujiannya, di sini saya akan memilih salah satu user akun hotspot yang sudah tersedia. Saya akan menggunakan user akun hotspot yang ini. Oke, berhasil login. Dan jika kita lihat di menu Simple Queue, maka user akun hotspot yang saya gunakan akan berada di dalam parent dari client hotspot seperti ini. Nah, sekarang saya akan melakukan pengujiannya. Di sini saya akan melakukan pengujian untuk traffic koneksi game online-nya terlebih dahulu. Untuk melihat nilai ping yang saya peroleh. Saya akan buka aplikasi game PUBG Mobile. Nah, jika kita lihat di menu IP, firewall, di bagian mangle, untuk mangle dari traffic koneksi game online sudah berjalan di sini. Oke, kita tunggu sampai proses loginnya selesai. Bisa dilihat di sini untuk traffic koneksi game online-nya sudah berjalan. Dan untuk mangle yang mengalihkan dari traffic koneksi game online ke koneksi umum juga sudah berjalan di sini. Itu tandanya aplikasi game online ini ada menggunakan traffic koneksi di atas 200 kilobit per second, sesuai dengan yang ada di sini.
Oke, untuk melakukan pengujiannya, saya akan coba masuk ke dalam permainannya untuk melihat berapa nilai ping yang saya peroleh. Oke, untuk nilai ping untuk sementara ini yang saya peroleh adalah 24 ms. Untuk nilai ping ini tergantung dari kualitas koneksi internet yang teman-teman gunakan. Prinsipnya, semakin bagus koneksi internet yang teman-teman gunakan, maka nilai pingnya akan semakin bagus. Oke, rata-rata 24 ms untuk nilai pingnya. Untuk traffic koneksi game online-nya sudah berjalan di sini di bagian mangle-nya, dan begitu juga di bagian RAW-nya. Ini bisa dilihat ya. Untuk address list dari koneksi game online juga sudah ditangkap di sini. Ini dia. Jika dilihat di bagian simple queue, untuk parent dari game online sudah berjalan di sini. Dan di bagian Q3 juga sudah berjalan seperti ini. Oke, sementara ini rata-rata nilai pingnya adalah sebesar 28 ms. Oke, saya rasa cukup untuk pengujian dari koneksi game online. Dan sekarang saya akan melakukan pengujian untuk traffic sosmednya. Nah, untuk laptop atau PC yang saya gunakan ini adalah salah satu klien dari segmen jaringan lokal. Nah, dengan menggunakan laptop ini, saya akan membuka aplikasi sosmed. Nah, salah satunya adalah Facebook. Saya coba buka Facebook. Oke, Facebooknya sudah terbuka. Dan jika kita lihat di menu IP firewall,
Untuk mengangle dari sosmed juga sudah berjalan di sini. Bisa dilihat. Kemudian untuk perangkat smartphone yang saya gunakan, akan saya gunakan untuk membuka aplikasi sosmed Likee untuk melihat apakah traffic sosmed dari aplikasi Likee ini sudah berjalan atau belum. Nah, sepertinya sudah berjalan. Oke, sudah berjalan ya. Oke, sudah berjalan di sini. Dan Facebooknya juga sudah berjalan. Nah, berikutnya saya akan melakukan pengujian untuk traffic YouTube dengan menggunakan laptop atau PC yang saya gunakan. Saya coba buka YouTube. Oke, YouTube-nya sudah terbuka. Saya buka sembarang video saja. Misalnya yang ini sembarang video saja untuk melihat traffic dari koneksi YouTube. Nah, bisa dilihat untuk traffic koneksi YouTube sudah berjalan. Bisa dilihat di sini. Oke, YouTube-nya sudah berjalan. Baik, semua koneksi berjalan dengan lancar. Begitu juga aplikasi Likee yang saya buka dengan menggunakan perangkat smartphone saya. Oke, saya rasa cukup sekian video tutorial kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan mengenai video tutorial kali ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan apabila teman-teman menyukai video ini, silakan di like dan di share ke teman-teman yang lainnya agar bisa sama-sama belajar dengan kita di channel ini. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video terbaru di channel ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video saya yang lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.